Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana tadi jawabnya? Kurang semangat semua. Ibu ulang ya. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, begitu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum kita kan sudah berdoa nih. Selanjutnya ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Bagaimana, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Nah, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sudah bisa dimulai pembelajaran kita pada hari ini? Sudah semangat semua belum? Yuk, biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat. Mau? Ayo kita tepuk semangat sama-sama. Tepuk semangat. Mama. Ngat. Semangat. Sudah semangat semua? Sudah. Tapi ibu mau di sini kalian bernyanyi dulu agar lebih semangat lagi. Mau tidak bernyanyi? Mau. Nah, mau nyanyi apa kita? Pagiku cerahku. Boleh pagiku cerahku. Ayo kita bernyanyi dulu. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan pagi. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Yeay. Sudah semangat semuanya? Sudah, alhamdulillah sudah semangat semuanya. Jadi ibu juga ikut lebih semangat lagi. Nah, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya ibu ingin bertanya dulu. Apa masih ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, masa tidak ingat kemarin? Apa, Ari? Ya, betul, Ari. Kita kemarin belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Betul. Nah, selanjutnya sekarang kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita kemarin, yaitu apa judulnya? Ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Tidak tahu? Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, sudah terbayangkan apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang tumbuhan. Nah, sebelumnya ayo buka buku paketnya. Buka buku tematiknya. Halaman 26. Ayo buka. Tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sudah? Nah,
Di sini Ibu akan mengambil contoh tumbuhan bunga. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu apa sih fungsi dari bunga itu? Ayo, Uli, apa fungsi dari bunga? Betul, hiasan. Untuk hiasan rumah. Apalagi, Putri? Mempercantik rumah, betul. Bunga itu untuk hiasan, untuk mempercantik rumah. Bunga itu kan indah gitu kan, indah untuk dipandang, harum baunya. Nah, itu lebih cocok untuk hiasan, untuk untuk mempercantik rumah. Betul, tidak salah. Tapi bunga juga punya fungsi lain loh, yaitu apa? Ada yang tahu fungsi lain dari bunga tadi selain hiasan, selain untuk mempercantik rumah apa? Tidak tahu? Nah, Ibu akan memberitahu fungsi dari bunga itu sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, seperti judul kita hari ini, yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu maksudnya gimana sih? Ada yang tahu? Ayo, apa? Tujuh tangan, apa? Tidak tahu? Nah, baiklah, kalau tidak tahu Ibu akan memberitahukan sedikit ya. Perkembangbiakan generatif atau disebut juga dengan reproduksi generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara kawin atau seksual yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, yang terdapat pada bunga. Nah, tepatnya yaitu bagian benang sari. Nah, bagian benang sari ini disebut alat kelamin jantannya dan alat kelamin betinanya disebut dengan putik. Nah, sudah paham semua apa penjelasan perkembangbiakan generatif tumbuhan yang barusan Ibu jelaskan? Sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan sebuah video tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, nanti kalian tonton video yang akan Ibu bagikan, terus kalian amati video tersebut. Nanti ada tugas dari Ibu. Mengerti semua? Mengerti? Nah, silakan tonton videonya, silakan amati. Berikut videonya. Halo teman, coba perhatikan bunga-bunga ini. Indah sekali bukan? Eits, tunggu dulu. Ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Agar lebih mudah memahaminya, proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Tekan satu persatu berurutan untuk mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tekan tombol di ujung kanan apabila kamu ingin melihatnya secara otomatis. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Di dalam buluh serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, buluh serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti
inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Sudah selesai semua menonton videonya? Baiklah, barusan kalian sudah menonton video tentang perkembangbiakan generatif pada bunga. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menyuruh kalian membuat kelompok. Ayo, kalian buat kelompok 5 kelompok lah. Masing-masing kelompok terdiri dari 3-4 orang. Ayo cepat buat kelompoknya masing-masing. Sudah semua? Sudah. Baiklah, di sini Ibu ingin kalian per kelompok membuat kesimpulan tentang video yang telah Ibu tampilkan barusan. Mengerti semua? Nah, silakan Ibu beri waktu 10 menit. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Lalu setelah itu kalian presentasikan ke depan kelas. Paham semua? Paham. Nah, baiklah, 10 menit dimulai dari sekarang. Nah, sudah selesai semua berdiskusinya? Ayo, silahkan mulai dari kelompok 1 dan kelompok seterusnya sampai kelompok 5, presentasikan ke depan kelasnya. Ayo, semuanya maju. Dari kelompok 1 dulu ya. Ya, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silahkan lagi kelompok 2 maju. Tepuk tangan lagi kelompok 2 dan terima kasih untuk kelompok yang sudah maju semuanya. Nah, selanjutnya di sini sudah paham semua kan? Apa isi dari video yang telah Ibu sampaikan tadi tentang perkembangbiakan generatif pada bunga? Ayo, sekarang apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, sekarang Ibu yang akan bertanya. Tadi kan ada 8 apa? Ada 8 proses. Nah, Ibu ingin bertanya yang pertama tadi. Prosesnya apa yang terjadi tadi? Ya? Apa, Zainal? Ya, betul, terjadi penyerbukan serbuk sari menempel di kepala putik. Nah, yang kedua apa? Putri, ayo apa Putri? Ya, betul, serbuk sari berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Yang ketiga apa, Ari? Ya, betul, Ari. Apa yang ketiga? Buluh serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji. Nah, dengan inti vegetatif sebagai petunjuk jalan. Nah, yang keempat apa? Uli, apa yang keempat? Nah, betul, yang keempat, setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif itu akan mati. Nah, yang kelima apa? Ya, Aziza. Betul. Setelah inti vegetatif itu mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan sehingga terbentuklah zigot dan apa tadi? Ya, endosperma.
Nah, endosperma itu berfungsi sebagai apa tadi? Endosperma. Ya, Putri? Betul, sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Nah, yang keenam. Apa, Ari? Ya, betul. Yang keenam adalah zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio. Dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Nah, yang ketujuh. Apa yang ketujuh, Zainal? Ya, betul. Yang ketujuh adalah setelah pembuahan selesai, nah, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu, kemudian gugur. Nah, bakal buah yang mengandung biji akan berkembang menjadi buah. Nah, yang terakhir apa? Yang kedelapan. Ya, Uli, betul. Yang terakhir yaitu biji dari buah yang ditanam kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, biji dari buah tersebut akan ditanam lagi dan menjadi tanaman baru. Nah, alhamdulillah sepertinya anak-anak semua sudah banyak paham tentang perkembangbiakan generatif pada bunga ini. Sudah paham semua kan? Sudah paham semua. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, sebelum Ibu menyimpulkan, Ibu ingin ada satu orang yang berani ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang berani? Ya, Alif, silahkan menyimpulkan. Tepuk tangan dulu buat Alif. Dia sudah berani menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Sangat bagus. Nah, sekarang Ibu yang akan menyimpulkannya tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, tadi kan kita sudah tahu perkembangbiakan generatif itu disebut juga sebagai reproduksi generatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi secara kawin atau seksual yang melibatkan sel kelamin jantan. Sel kelamin jantan itu disebut dengan benang sari dan sel kelamin betina yang disebut juga dengan putik. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Kita akan bertemu besok hari lagi. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Ibu mohon maaf kalau Ibu ada kata-kata yang salah. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan Zainal untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.